Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi datang ke hadirat Tuhan dengan suasana ibadah yang masih dalam di rumah masing-masing. Kita beribadah di rumah. Pada pagi hari ini ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa pengumuman yang Bapak Ibu bisa dengarkan. Minggu ini tetap di rumah masing-masing kita beribadah dengan situasi yang ada saat ini. Kita masih terus menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Ialah juga ini tetap kita memperoleh hikmat, kita tetap boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk yang memiliki handphone atau smartphone atau yang lainnya bisa dapat menonaktifkan sebentar untuk dapat bersama-sama kita beribadah. Kemudian ibadah jam doa dan gundu rasa sementara ditiadakan terlebih dahulu, mengingat kita juga mengikuti kebijakan yang pemerintah yang berikan. Tapi kiranya pokok-pokok doa yang disebar lewat grup dapat terus kita doakan bersama-sama. Kemudian petugas minggu depan tanggal 26 April 2020 membawa acara Busri, berdoa syafaat Pak Taufik dan musik oleh Bapak Bayu. Kita akan membuka ibadah kita, terlebih kita mari membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita dari Titus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama Titus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-16. Titus 1 ayat 5 sampai 16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di rumah masing-masing. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang semacam ini harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Kita akan membuka dengan satu buah pujian dalam ibadah kita pagi hari ini. Dengan apa akan kubalas? Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan satu pujian
dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyikan dari awal, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Mari kita membuka dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan dengan ibadah di rumah kami masing-masing ini ya Bapak. Kami anak-anak Tuhan bersiap diri, kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir dalam setiap rumah kami, dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada saat hari ini Tuhan
kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan sukacita, kami masih diberikan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, biarlah apa yang boleh kami rasakan ini, segala permohonan hati kami, segala apa yang ingin kami wujudkan, dan apa yang kami rindukan saat ini Tuhan, kami mau bawa ke hadirat Tuhan. Bapa, Kau hadir dalam setiap ibadah-ibadah di rumah kami masing-masing ya Yesus. Dengan keterbatasan yang ada ini Tuhan, kami tidak mau patah semangat, kami mau bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, kami mau bersama-sama tetap mengikut apa yang Tuhan mau. Biarlah kami juga hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus saja seorang. Biarlah Bapa, kami anak-anak Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah, biarlah kami juga memperoleh berkat firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kami Bapa. Kami seringkali kecewa, kami seringkali tidak tahu apa yang mau kami lakukan, tapi kami yakin Tuhan tidak tinggal diam dalam setiap kehidupan kami. Kami mau hidup kami berguna, kami mau hidup kami menjadi berkat untuk banyak orang dan untuk diri kami masing-masing ya Yesus. Sertai kami Tuhan dalam setiap ibadah kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita masih terus diberikan kesehatan, kita masih terus diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi cobaan, menghadapi segala masalah. Bukan hanya masalah Bapak Ibu Saudara sekalian saja, tapi masalah kita semua yang saat ini terus kita bersama-sama menolong, membantu satu dengan yang lain. Kita mau terus mengikut Yesus, kita mau terus tetap ikut walaupun kita dalam masalah, walaupun kita seringkali merasa sendiri. Tapi yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa mengikut Yesus adalah keputusan kita yang sudah kita meteraikan dan kita bawa hingga kita bersama-sama dengan Dia. Kita nyanyikan satu buah pujian dari nyanyian pujian 143, Mengikut Yesus Keputusanku. Kita nyanyikan 3 ayat tersebut. Kita melihat Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersama-sama berdoa secara bersyafaat yang akan dipimpin oleh saya. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, bagi setiap jemaat di tempat ini, jemaat Gereja Baptis Rahmani. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini juga melakukan ibadah rumah ataupun ibadah-ibadah secara online. Kita juga berdoa untuk pokok-pokok pribadi. Nanti Bapak Ibu silakan menaikkan pokok berdoa pribadi. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk bersama-sama kita memanjatkan, kehadirat Tuhan, untuk bersama-sama kita berdoa.
Sebelum kita berdoa syafaat bersama-sama, marilah kita menyanyikan satu buah lagu kembali, Seperti Bapa Sayang Anaknya. pujian kami yang boleh kami aturkan kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi penyembahan kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami segenap anak-anak Tuhan, kami sudah mengambil keputusan bahwa kami mau mengikuti Yesus. Kami mau hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Yesus. Tuhan, kami melihat tidak hanya negara kami, tapi negara-negara di seluruh dunia ini Tuhan sedang bersedih, sedang mengupayakan apapun yang bisa dilakukan Tuhan dalam penanggulangan virus corona ini Tuhan, yang boleh menjadi konsentrasi rahmat. Dalam kami sungguh meminta kepada hadirat Tuhan, sungguh hati ini Tuhan, sungguh pikiran kami Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berdoa. Bapa, kami anak-anak Tuhan saat ini datang, kami meminta, kami memohon Tuhan, agar setiap
cara agar setiap apapun yang boleh menjadi cara bagaimana untuk menanggulangi virus ini, agar semakin hari kami semakin waspada, kami semakin lagi mempasrahkan hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu hari depan kami seperti apa, kami tidak tahu esok kami seperti apa, tapi kami percaya Tuhan Yesus mampukan kami melewati segala cobaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang terus berjuang. Kami juga terus berdoa untuk para tenaga medis, perawat, dokter, maupun institusi farmasi yang boleh terus mereka bekerja, mempertaruhkan nyawa mereka, waktu mereka untuk bersama-sama menanggulangi virus yang ada ini Tuhan. Kami terus berdoa biarlah kami juga anak-anak Tuhan boleh berdiam diri di rumah kami masing-masing. Kami menahan segala ego kami menahan segala apa yang menjadi godaan yang terus datang ke hadapan kami masing-masing ya Yesus. Biarlah kami boleh juga menaati segala yang ada, peraturan pemerintah atau himbauan pemerintah saat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mencegah, untuk kami boleh bersama-sama membantu, walaupun kami tidak berdampak, walaupun kami tidak terkena, tapi kami turut mendoakan terus Tuhan, bagaimana orang-orang di luar sana yang saat ini dinyatakan positif ataupun di saat ini dinyatakan orang-orang dalam pemantauan. Biarlah Engkau menjamah mereka Bapa, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Kami rindu negara kami, seluruh bangsa, seluruh negeri, di seluruh dunia ini Tuhan sembuh. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan kembali beribadah bersama-sama. Kami mau lagi Tuhan untuk berkumpul bersama. Kami semakin lagi dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua Tuhan. Biarlah kami juga terus mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami menguatkan walaupun saat ini juga kami beribadah melalui layar teknologi kami, tapi kami bersyukur Tuhan, kami hidup saat dunia ini sudah lebih baik. Kami masih tetap bisa berinteraksi walaupun kami tidak secara tatap muka, tapi kami bersyukur dengan situasi yang ada ini, dengan keadaan yang ada, kami tetap masih bisa beribadah, kami bisa tetap bersama-sama menyembah Tuhan, kami masih bersama-sama boleh memuji, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah apa yang boleh menjadi kerinduan hati kami itu dapat Tuhan Yesus kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Baptis Rahmani, dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini, di pastori. Biarlah Engkau terus jagai kami dalam setiap apa yang boleh kami lakukan. Kau berkati juga keluarga-keluarga lainnya Bapak. Kau berkati keluarga Bapak Taufik, Kau berkati keluarga Pak Tarsono yang di Karangjengkol, dan beliau yang ada di Jakarta boleh bersama-sama dengan anak-anak Tuhan lainnya. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Doni, Bapak Dirman di kediaman mereka masing-masing, keluarga Ibu Wayuningsi, keluarga dari jemaat-jemaat kami yang lainnya, terkhusus juga untuk Mbak Maria yang saat ini juga Tuhan kami bersyukur kami dipertemukan dengan orang-orang yang terus mau diperlengkapi untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan Yesus selalu berkati dalam setiap sekolah mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Saat ini juga dengan keterbatasan yang ada, mereka harus bersekolah di rumah. Kau berkati juga yang sedang menghadapi kuliah ataupun UTS. Kau berkati juga Vian, Priska, Theo, anak-anak di Karangjengkol, Samuel, Vina, Sena, Tian maupun Gita, yang terus Tuhan Yesus perlengkapi mereka tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa.
Kau tuntun anak-anak Tuhan walaupun dengan keterbatasan yang ada, biarlah mereka tetap menjalankan setiap tanggung jawab mereka akan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan. Kau juga perlengkapi mereka dengan iman yang sungguh luar biasa dari untuk Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang terus takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan hati kami, bagaimana kami juga harus menonaktifkan kegiatan kami di gereja, tapi kami juga boleh mengadakan persekutuan doa lewat online. Kami boleh bersama-sama berdoa di rumah kami masing-masing untuk pokok-pokok doa yang boleh kami doakan selalu. Biarlah Engkau yang mendengar setiap permohonan kami, setiap apa yang boleh menjadi kerinduan hati kami. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap mitra pelayanan kami dari Gereja Baptis Getsemani di Jakarta maupun Gereja Baptis Kembang di Semarang. Bapak, kami bersyukur kedua gereja ini masih terus mendukung kami, terus mendoakan kami, terus memberikan kami semangat yang luar biasa untuk kami tetap melayani Tuhan bersama-sama tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau kirimkan anak-anak Tuhan, Kau kirimkan setiap jemaat untuk dapat mensupport kami, melihat kami bagaimana pekerjaan anak-anak Tuhan tempat ini juga, pelayanan di tempat ini berfokus hanya tujuannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan hati kami dalam setiap kegiatan gereja, ibadah rumah maupun keadaan gereja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja sekitar yang saat ini juga sedang mengadakan kebaktian online ataupun kebaktian-kebaktian lainnya. Biarlah Kau sertai juga anak-anak Tuhan. Kami juga mendengar ada salah satu pendeta di Purbalingga juga yang saat ini Tuhan dia terkena dampak dari virus corona ini. Tuhan, Kau sertai dia, Kau berikan kekuatan, Kau berikan semangat, Kau berikan juga ketabahan untuk keluarganya, dan semakin lagi kita mewaspadai diri kami untuk kami tetap menggantungkan kehidupan kami hanya pada Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini berupaya dengan sedemikian rupa, kami tetap meninggikan Engkau, kami tetap mempasrahkan hidup kami hanya Engkau. Bapak, saat ini juga kami datang dalam setiap pergumulan doa kami masing-masing. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memanjatkan segala permohonan hati kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Tuhan. Yesus, inilah segala permohonan hati kami, inilah doa-doa kami, inilah setiap pergumulan isi hati kami Bapa. Kiranya Engkau dapat melihat, Engkau dapat mendengar apa yang boleh menjadi kerinduan hati kami ini ya Yesus. Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan kembali ibadah kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan perpuluhan kita yang akan dikumpulkan di kediaman atau di rumah masing-masing. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan satu buah lagu, Allah Itu Baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan persembahan kami yang kami kumpulkan ini adalah ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin menunjukkan kasih kami kepada Tuhan, dan ucapan syukur kami berikan kepada persembahan ini, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati persembahan ini sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan, sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa dari pribadi-pribadi yang memberikan biar Tuhan terus sertai. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan sesuatu yang baik biar kami belajar kepada Tuhan, kepada percaya Tuhan, sehingga apa yang kami merasakan bagaimana kehidupan kami juga berkat dari banyak hal, banyak orang, terutama bagi pekerjaan-pekerjaan bagi nama Tuhan. Terima kasih bagi persembahan ini, dan terus yang baik kepada nama Tuhan. Dan untuk sesama kita berdoa, amin. Kita mau siapkan diri kita untuk siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama mendengarkan pegangan hidup kita dalam firman Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kita lebih dekat lagi pada Tuhan, dan Tuhan mau melihat apa yang boleh